Oke, jadi channel ST Media kemarin itu baru aja abis dihack, cuman sekarang udah balik lagi, alhamdulillah. Cuman di video ini gue pengen sharing aja pengalaman pasca hack tersebut dan kira-kira gimana cara untuk merecovernya, cara yang paling gak gue lakukan untuk merecover channelnya, yang gue harap mungkin semoga bisa berguna buat teman-teman kreator yang lainnya. Dan kalau yang gue lihat sih memang yang pembahasan soal YouTube hack ini udah dibuat oleh beberapa YouTuber juga. Salah satunya yang paling gede yang gue lihat adalah Raditya Dika. Karena dia videonya yang gue tonton juga pas video gue kena hack. Jadi gue nggak bakal bahas terlalu panjang gitu ya. Gue coba untuk memberikan informasi seefisien mungkin yang gue rasa perlu untuk teman-teman ketahui. Yang bisa jadi informasi tambahan aja. Pertama, sistem hacknya sendiri itu mirip dengan cerita-cerita YouTuber lain yang pernah kena hack juga atau kena hijack gitu ya. Si channelnya ini diambil alih, di mana channel gua tiba-tiba clock out di semua device. Di semua device itu tiba-tiba ke-remove dan perlahan-lahan dia video hilang ke private, lalu namanya berubah, profile picture-nya berubah, dan sama akhirnya tiba-tiba jadi live stream soal Tesla atau SpaceX. Dan isinya tuh live streamnya si Elon Musk gitu, yang tujuannya adalah untuk nipu soal cryptocurrency gitu. Yang jelas ya kita juga jangan polos-polos banget, itu nggak mungkin Elon Musk gitu kan yang ngehack, cuma hackernya aja memanfaatkan kredibilitas dia mungkin. Ya kalau kalian nonton video ini lihat thumbnailnya kita dihack Elon Musk ya nggak mungkin juga gitu dihack Elon Musk. Cuman ya itu skemanya kurang lebih sama, mirip banget karena gue beberapa kali juga lihat di home YouTube gue itu ada channel-channel yang kena hack lalu live stream SpaceX atau Tesla gitu kan, dan di dalamnya cuma live stream berulang-ulang sama yaitu soal wallet-wallet kripto yang gue sendiri juga sebenarnya nggak begitu ngerti. Nah, itu jadi sistem hacknya hampir semua sama. Dan gue setuju juga sama Bang Radit, karena gue nontonin videonya dia juga kan ketika yang pembahasan soal hacking ini. Gue setuju kalau ada yang aneh sebenarnya dengan sistem hack ini, di mana mungkin orang pemikiran standarnya adalah kita ngeklik link nggak jelas gitu kan, atau kita kena phishing atau semacamnya. Itu dijelasin juga sama Bang Radit soal si phishing sendiri itu apa, kalau kalian belum nonton di videonya. Tapi yang jelas gue bisa jamin gue tidak kena phishing sama sekali. Atau kalau kita berbicara soal link yang mencurigakan dan pas kita klik dia menjalankan satu program atau kita download satu file gitu ya, itu gue juga bisa menjamin di channel ST Media gue juga nggak kena begituan gitu. Iya, memang teman-teman kreator mungkin relate, kita suka banyak dapat email penawaran kerjasama dari brand-brand yang mungkin kita cukup lumayan familiar juga. Dengar kayak gue ada kerjasama dari Ulanzi lah, Filtrox apa segala macam. Tapi emailnya tuh biasanya cukup fishy gitu. Memang alamatnya aja biasanya .cz gitu kan, atau sz atau semacamnya yang kayak itu bukan domain dia gitu, yang kita nggak traceable banget dan nggak mungkin gue yakin para kreator untuk ngeklik ke situ. Yang nggak tahu sih kalau beberapa kreator-kreator yang masih baru, tapi di gue itu bener-bener no banget dan gue yakin banyak kreator yang mungkin udah kena hack juga yang pasti mikir email itu pasti email penipuan gitu. Jadi gue pun menjamin gue tidak pernah kena dari email tersebut. Bahkan kenapa gue yakin banget ST Media sekarang udah nggak pernah kerjasama dengan brand overseas gitu ya. Karena beberapa kali kalau ada brand overseas nge-reach itu gue males buat respon. Karena proses pembayarannya pasti bakal ribet, gue nggak ada PayPal juga, lalu wire transfer juga biasanya agak ribet gimana. Gue ada kerjasama dengan beberapa brand luar, tapi gue akan minta mereka punya representatif di Indonesia gitu. Dan cara kontaknya tidak lewat email-email kayak gitu lagi gitu loh. Karena gue punya akses dengan para distributor, dengan para principal brand-brand di Indonesia yang gue udah nggak butuh akses lewat email-email tersebut. Jadi gue bisa jamin tidak ada pengklikan link-link aneh di email gitu. Yang menurut gue itu jadi satu gambaran buat YouTube, dimana gue yakin nih ada satu celah yang berada di sistemnya YouTube gitu. Gue sih susah membahasakannya gimana ya, tapi gue yakin banget ada satu celah karena gue sama sekali tidak pernah menjalankan program aneh. Gue sangat berhati-hati juga sama kayak Bang Radit. Begitu juga kerjasama, gue tidak pernah yang lewat email representatifnya dari luar gitu kan, dari China atau semacamnya. Gue udah nggak pernah gitu ya, karena gue udah dapet akses dari Indonesia langsung. Dan apalagi pas kena di sini ya gue tidak ada kontak-kontakan, tidak ada ngeklik email apa segala macam. Jadi gue yakin tuh ada kayak semacam celah di security-nya YouTube. Apalagi yang memperkuat adalah prosesnya cepat banget ketika ke-hack. Jadi ketika ke-hack
ketika kehack tuh gue online gitu loh. Gue online, gue pengen setting video buat tayang di besoknya, itu tiba-tiba semua akun ke logout, ke remove, two factor authentication, itu juga langsung keganti gitu. HP device di remove, nomor HP gue buat two factor authentication di remove. Maksud gue itu pasti celah sistem gitu. Karena kalau dia mau remove two factor authentication nomor gua, kalau berfungsi secara normalnya, ya harusnya gue dapat SMS gitu kan. Gue dapat SMS atau dapat email atau notifikasi sebagainya. Ini enggak. Semua tiba-tiba keganti. Gue dapat email, tapi emailnya beruntun dalam 1 menit, itu tiba-tiba semua itu udah terjadi. Emang panik banget. Pas kejadian gue langsung panik banget. Dan ini gimana caranya? Pastinya gue langsung cari-cari. Gue juga salah satu orang yang gue ribetin banget, tengah malam gue ngontak gitu kan, itu adalah Bang Irwan dari Sobat HP. Dan untungan dia respon, cuman dia sih mengingatkan gue untuk gak panik gitu ya, buat udah urus pagi aja, karena itu jam 1 malam, seingat gue sekitar jam 1 malam, kata dia urus pagi aja, sekarang pasti lu mikirnya juga gak bener, panik. Dan ya udah, bener aja gue, ya udah, karena gue lihat beberapa channel yang kena hack itu channelnya balik terus, ya gue berusaha untuk setenang mungkin. Dan dari Bang Irwan juga gue dikasih tahu pas paginya gue baca, coba untuk kontak Twitternya tim YouTube. Dan itu yang gue lakukan juga. Nah, buat recovery-nya gue akan coba jelasin urutannya biar kalian juga yang walaupun amit-amit kejadian tapi kalian nggak begitu kebingungan kayak gue begitu mengalami gitu ya. Jadi tadi gue ikutin sarannya dari Bang Irwan, gue coba untuk kontak, mention ke Twitternya tim YouTube. Dan itu gue report gitu, gue kena masalah apa, kena hijack, bla 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 bla. Cukup lama responnya sampai si tim YouTube-nya ini ngebales, tapi ya kita tunggu aja nanti dia ngebales. Move ke DM gitu kan, kita DM-DM-an, dia akhirnya memberikan akses ke satu form. Ini diceritain juga sama Bang Radit, cuma ada satu hal yang agak miss di situ. Jadi form ini sebenarnya sifatnya form spesial gitu. Jadi kalian nggak bisa googling formnya gitu. Kalau di videonya Bang Radit soalnya itu bikin gue bingung juga. Dia bilang bisa di Google, formnya nggak bisa. Form tersebut spesial, jadi di DM-nya pun si tim YouTube ini minta email backup kita apa gitu buat mengakses masalah ini. Nantinya kita diberikan akses spesial ke satu form. Formnya dia kasih dalam bentuk link, tapi kita nggak bisa akses kalau kita belum kasih tahu email kita gitu. Kalau kita belum dibukain aksesnya ke form tersebut. Ada satu hal di form tersebut yang awalnya tuh bikin repot banget karena di form ini dia minta channel ID kita gitu. Channel ID itu yang kalau kalian lihat link video atau link channel ya, link channel youtube.com/wabc bla 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 underscore bla 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 gitu. Yang nggak berurutan banget. Itu channel ID. Jadi di form tersebut dia minta channel ID yang kalau itu nggak diisi formnya nggak bisa kita submit. Dan gue di situ kayak, gimana gue lihat channel ID-nya ya gitu kan. Karena pas gue main ke channel gue tahu channel gue kan gue subscribe gitu. Jadi masih ada di list subscribe, cuma namanya udah berubah. By the way, gue berubah 2 kali. Jadi awal ke-hack itu Tesla Live. Setelah berjalan, tiba-tiba jadi SpaceX Live gitu. Gue nggak ngerti kenapa, nggak tahu yang lain ngalamin itu juga atau enggak. Tapi di gue berubah 2 kali. Tapi gue tahu itu channel gue. Dan pas gue lihat handle-nya, linknya itu udah jadi handle. Linknya youtube.com/@spacexlive gitu loh. Dan gue, ini gimana cara gue buat dapet channel ID-nya gitu kan. Sampai akhirnya ya mungkin ini bisa berguna buat teman-teman. Karena kalau panik kan kita berpikir kadang nggak jernih juga. Sebenarnya kita bisa lihat, bukanya pakai Google Chrome. Kalau gue tinggal view page source aja. Dan di situ kan keluar coding-codingnya. Nah itu gue pakai Ctrl F aja, udah gitu. Kita coba untuk find, gue coba klik ID, ya emang ID banyak banget kan, ketemu di dalam coding itu kata ID tuh banyak banget. Ya udah next aja sampai kelihatan yang bentuk channel ID-nya gitu, yang youtube.com/blablabla. Nah itu channel ID kita. Itu gue copy, gue masukin ke form gue dan dapet gitu. Jadi wah gue dapet channel ID-nya. Kalau akun kalian terhubung ke AdSense dan AdSense-nya juga nggak bisa kalian akses, dimana di gua nggak bisa karena menggunakan email yang sama, dia minta AdSense ID-nya juga. Yang gue di situ, oh no, challenge kedua gitu kan, gimana cara gue mendapatkan AdSense ID ini. Tapi ternyata gampang untuk AdSense ID, gue tinggal lihat history browser gue, link biasa gue buka halaman AdSense gue, di situ ada, kita tinggal lihat aja, gue geser terus dan di situ ada ID-nya.
dan di formnya dikasih tahu ID AdSense itu awalnya tuh PUB strip, nah angka-angka belakangnya gitu. Jadi dimulai dengan PUB strip something something something. Seingat gue kayak gitu. Dan ya udah, jadi lebih gampang, gue di linknya ketemu, oh ini ada nih PUB strip, nah habis itu kode, itu gue copy, gue masukin ke formnya, kelar gitu. Nah mungkin itu semoga bisa membantu kalau teman-teman ada yang kejadian yang sama gitu kan, karena gue awalnya itu juga bikin panik, tapi ya itu udah, setelah itu gue submit lah. Gue submit, kelar, tapi kelar, bukan belum selesai, maksudnya formnya kelar. Setelah itu gue nunggu respon dari YouTube lagi, dan itu lama gitu. Maksudnya kita ke-hack ini sih ruginya lumayan ya, karena rugi waktu juga, lama responnya. Gue juga nggak bisa, kan gue nggak punya WA-nya gitu ya, dan bukan orang kenal juga, nggak bisa, ayo dong bantu dong, nggak ada gitu. Di sini ya udah, lo harus akses secara formal, apalagi gue juga bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi ya udah, akses secara formal, ikutin urutannya mungkin, dan itu gue nunggu setelah isi form, itu full lebih dari 24 jam baru gue dapet email balasan. Gue dapet email balasan hasil dari form tersebut. YouTube mengakui kalau channel gue compromised gitu kan, channel gue kena hijack, dan mereka ngasih gue step untuk recover si akun Google gue gitu, ngasih step untuk recover. Nah di situ step recovernya tuh ada 2 langkah. Gue pakai cara yang kedua, karena cara yang pertama kayaknya jarang yang bisa juga untuk recover, karena di situ butuh, kita masih punya akses to factor authentication, dan gue nggak ada gitu kan. Gue pakai cara yang kedua, di situ dikasih, kalian perhatiin emailnya, karena di situ dikasih special link gitu. Jadi special link untuk recovery. Jadi kalian tetap ke halaman kayak halaman Google Login biasa, tapi pakai special link itu. Karena di situ nanti kalau kalian coba untuk login, kalian akan dimintain two factor authentication-nya. Kalau kalian skip, kalian coba jawab sebanyak mungkin, tapi kalian skip. Kalau pakai special link tersebut, di akhirnya kalian disuruh untuk input email backup baru gitu. Nah di situ gue input lah email gue, email yang sama dengan yang gue kontakkan sama YouTube, email utama gue gitu kan. Gue input, oke, selesai. Dan di situ ada 2 perintah. Jadi kalian kalau ngikutin ininya, kalian perhatiin juga gitu ya langkah-langkahnya. Dan begitu HP gue jatuh, dan begitu udah selesai, tadi buat recovernya, endingnya adalah gua submit email gua, email backupnya. Di situ dikasih tahu, kalau lu berhasil recover, silahkan balas email ini dengan kata ini. Dan kalau lu nggak berhasil recover, silahkan email dengan kata I need more help, bla 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 bla. Ada template-nya gitu. Jadi di situ gue tinggal copy, sama gue jelasin juga gitu. Jadi gue yang I need more help, gue jelasin kalau di situ ditunjukin kalau gue tetap belum bisa dapat akses ke akun YouTube utama gue. Jadi ya udah, gue email balik ke mereka. Yang jelas yang gue tahu, kata YouTube-nya ketika kita udah ngisi email yang buat backup tadi, itu udah open ticket gitu. Jadi kita udah masuk dalam antrian. Dan ya udah, gue email lagi. Nah setelah yang ini, itu lama banget gue nungguin email balasannya. Karena kerjaan utama gue kan YouTube ya. Gue tuh video hampir tiap hari gitu. Jadi begitu nih holding banget, gue kayak ini mesti gimana. Nah setelah yang ini, yang tadi trying untuk recover akunnya, itu 2 hari lebih, ya berarti lebih dari 48 jam, YouTube baru reach back lagi gitu loh. Dan ya udah, selama itu gue nggak bisa apa-apa gitu. Gue nggak bisa komplain kemana-mana, gue cuma bisa menunggu. Tapi tenang, kalau kalian mengalami juga, karena YouTube akan reach back gitu. Dan mereka balas. Di balasan yang ini adalah solusinya sebenarnya. Di balasan yang terakhir ini, yang nunggunya agak lama, itu akhirnya keluarlah di email tersebut link untuk kita reset password si akun utama YouTube kita gitu. Jadi ya udah, di situ gue klik linknya, pasti link spesial juga yang disediain sama YouTube-nya. Gue klik linknya, kita atur passwordnya, dan begitu udah bisa, kita nggak bisa pakai password yang udah pernah kita pakai sebelumnya, jadi password baru. Begitu udah bisa, ya udah, kita dapat akses lagi ke akunnya. Kayak gue udah dapat akses lagi ke ST Media, dan kita atur ulang two factor authentication-nya, beberapa pengaturan-pengaturan keamanan yang diperlukan. Walaupun ya gue nggak tahu juga, karena kata Bang Radit kan ada channel-channel yang 2 kali kena hack ya, jadi masih ada worry-worry-nya juga. Cuman ya gue berusaha sebisa mungkin, ya udah, semua kebutuhan security-nya gue kelarin di situ. Dan begitu kita udah gain akses lagi,
ya PR kita adalah bersih-bersih bekasan hackernya gitu. Dimana nama channel masih SpaceX Live, picture profile-nya SpaceX gitu kan, video-video gue di private semua, yang totalnya tuh 1.200 video by the way. Jadi Bang Radit juga cerita, bulk action-nya ketika kita pengen public itu cuma bisa 50. Tapi begitu kita bulk action pun di 50 tersebut itu nggak semuanya jadi public gitu. Jadi ada yang perlu untuk kita fine tune lagi biar public videonya. Jadi intinya adalah video-video ST ya gue tampilin lagi gitu biar bisa nongol. Dan itu ada isu yang menarik juga karena ketika gue melakukan bulk public tersebut, ada beberapa video yang tiba-tiba tayang seolah-olah kayak baru upload. Dan itu repot banget karena video pertama yang kejadian kayak gitu adalah video pamit ST Media. Video udah lama tentang ST Media pamit karena kita waktu itu sebenarnya nggak benar-benar pamit, kita pisah channel gitu kan antara teknologi sama fotografi videografi. Dan itu bikin orang panik. Jadi bikin kita panik juga. Jadi awalnya gue lihat, oh notif, mungkin di gue doang kali karena gue lagi bulk action ini kan, bikin public lagi. Tiba-tiba si Al, kameramennya nyantai naik. Win, video ini kok tayang lagi gitu. Ya nggak apa-apa, gue lagi bikin public. Enggak, dia kayak ke-upload lagi. Hah, masa jam tayangnya ini 5 menit yang lalu gitu. 5 menit yang lalu pas gue lihat memang di video dia di urutan pertama 5 menit yang lalu tayang, judulnya kita pamit gitu, ST Media pamit. Dan gue panik banget karena di video tersebut luar biasa, 5 menit itu dapat 300 views, 40 like, udah ada 9 komen. Kita nggak pernah dapat angka tersebut kalau bukan di video-video yang heboh. Itu jam 10 pagi. Jadi wah, gue langsung private, gue langsung upload story juga di Instagram gue, ya mengkonfirmasi kalau itu false gitu, itu video lama gitu, itu video lama yang tiba-tiba karena kita public tersebut masuk notif ke orang-orang dan orang-orang jadi kenapa nih ST pamit gitu, udah habis kehack tiba-tiba tayang video pamit kan tuh kayaknya apa banget gitu ya, kayak udah menyerah banget gitu kan. Tapi ya itu yang mungkin mesti kalian perhatikan juga, yang kalau sampai kejadian di kalian, yang amit-amit jangan sampai kejadian, tapi kalau itu kalian lagi dalam proses itu kalian harus perhatikan karena ada potensi video bakal tayang dan ngasih notif kayak gitu loh, kayak ke-upload baru. Udah habis itu video udah tayang semua, gua harus ganti picture profile, description gitu kan, bukan description video ya, description channel, dan beberapa tetek bengek lainnya gitu ya, dirapihin home-nya karena home-nya kosong gitu kan. Dan itu dirapihin, kita bikin segmen-segmennya, uploaded video, popular video, channel trailer dan lain sebagainya. Dan ya udah, akhirnya kita udah dapat akses kembali dan semoga tidak kejadian lagi. Tapi itu sih pengalaman yang menurut gue menarik, yang gue sangat yakin proses kehack ini adalah ada satu celah di security-nya YouTube gitu. Karena gue sangat yakin, mungkin Radit masih bisa bilang dia mungkin ada kurang hati-hatinya. Ya gue mungkin juga ada kurang hati-hatinya, tapi potensinya hanya 2%. Gue sangat yakin 98%. Gue sangat berhati-hati. Gue gak ngeklik link-link aneh. Kerja sama gue udah gak peduli karena gue punya akses langsung dengan brand-brand gitu kan. Gue ngobrol langsung dengan orang-orang brand via WA gitu kan. Gak lewat email-email dengan overseas lagi, dengan orang luar. Jadi harusnya nggak ada sih kena gitu-gitu loh. Jadi gue yakin banget karena channel-channel yang kena juga rata-rata yang gede kan, dan semuanya ada two factor authentication gitu. Jadi menurut gue itu celah di security yang gue rasa YouTube harus benerin. Masalahnya kan soal hack live Tesla ini tuh udah berjalan agak lama sebenarnya ya, dari tahun lalu atau 2 tahun lalu kayaknya ada beberapa channel yang mengalami itu gitu. Jadi ya maksud gue cobalah untuk dicari, selama nggak ketemu bugnya kita akan selamanya berada dalam masa was-was gitu. Tapi ya itu sedikit sharing gue, semoga berguna buat teman-teman, buat para kreator yang mungkin amit-amit tapi mungkin lagi kejadian. Tenang, jangan panik. Tadi lewat tim YouTube, kalau pengen coba cara yang sama lewat tim YouTube, kalian ikutin stepnya gitu kan. Tim YouTube di Twitter ya, kalian ikutin stepnya. Isi formnya nggak dibales sehari 2 hari, hal biasa, gue juga mengalami itu. Tungguin aja ya, prosesnya agak lama. Gue kena hack itu hari Senin, gue baru dapat akses hari Jumat. Jadi ya lama, merugikan lumayan, tapi ya
gue sangat bersyukur channel gue balik gitu. Gue nggak perlu develop dari nol lagi, bikin video yang start from zero lagi ya. Di sini gue sangat-sangat beruntung lah gitu channelnya balik. Ya walaupun rata-rata balik. Tapi ya itu, jadi kalian jangan terlalu panik juga. Karena kemungkinan besar yang gue lihat rata-rata kreator yang kena hack tersebut channelnya balik. Dan gak ada yang aneh-aneh, gue ngecek juga di AdSense gue gitu-gitu, data pembayaran gak ada yang berubah gitu loh. Jadi kayak pure untuk nipu, manfaatin subscriber untuk live doang. Atau sebenarnya si hacker ini ya nunjukin ke YouTube kalau lu punya celah nih gitu. Terus mereka lagi bargain gitu, pengen jual, ya nggak tahu gitu, tapi bisa jadi. Cuman ya itu sedikit sharing dari gua. Thank you buat teman-teman yang memang followers ST Media yang support kita, karena kemarin tuh pas ke hack, anehnya kalian banyak yang komen juga di live-nya Elon Musk gitu kan, yang support kita, begitu juga di Instagram. Thank you banget teman-teman semua yang udah support. Tapi kita udah balik lagi channelnya sekarang, dan paling gue cuma pengen ngasih tahu, mic gue jatuh. Paling gue pengen ngingetin satu hal doang. Kita lagi working on something big behind the scene gitu kan, dan silahkan pantau dan jangan sampai ketinggalan. Ini berkaitan dengan mobil, travel, fotografi, videografi. Yang ini juga akan ngajak kontribusi kalian sebagai audiens gitu kan, untuk mendapatkan satu prize tertentu. Seru banget, jadi jangan sampai ketinggalan. Pantau terus channel ST Media yang harusnya bulan ini atau paling lama sih awal Februari kita bisa announce gitu untuk si program baru ini. Yang ketika kita lagi perjuangin tiba-tiba ke hack, itu memang cukup luar biasa gitu kan hektiknya, tapi ya itu silahkan dipantau. Ya assuming kalau video ini mungkin bakal rame gitu ya, jadi gue ingetin di sini. Oke, paling itu aja sih teman-teman. Thank you semuanya yang masih support kita, dan ya semoga bermanfaat. Sama mungkin karena kalau rame kalian pengen lihat video apa di ST Media sebagai rasa syukur kita channelnya udah balik, silahkan taruh di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya